Ya, sekarang kita akan mengaplikasikan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik pada kawat panjang bermuatan. Jadi misalkan ini ada sebuah kawat panjang, ya ini sebenarnya panjangnya hingga ke sana karena keterbatasan tempat, ya ini dipotong. Sebenarnya ini masih panjang, ini masih bisa ke sana terus. Ini juga masih bisa ke kiri. Nah, kawat ini diberi muatan dengan muatan persatuan panjang yaitu lambda. Nah, untuk menghitung atau menghitung flux magnetnya, flux listriknya, kita harus membuat yang namanya permukaan tertutup. Permukaan tertutup itu bebas ya, gimana? Tapi sebisa mungkin kita buat yang mudah dihitung. Jadi jangan mempersulit diri sendiri lah. Yang paling mudah, kita lingkupi kawat ini dengan sebuah silinder gitu. Jadi permukaan tertutup kita itu adalah berupa silinder. Jadi di sini ada kulit silinder dan tutup duanya. Jadi berbentuk silinder yang mengikuti bentuk kawatnya. Kawatnya ini kan sebenarnya satu dimensi garis gitu ya. Tapi kan kalau dilihat itu kayak ada tutupnya di sini gitu. Jadi kawatnya ini juga bentuknya terlihat seperti silinder. Kalau kawatnya ini silinder, maka paling mudah pemilihan permukaan itu juga silinder. Nah, medan listrik itu menyebar radial dari arah kawat. Jadi kita tahu bahwa arah dari medan listrik itu selalu mengarah ke garis normal gitu kan. Ini ke sana keluar gitu. Keluar. Nah, gitu. Dan seterusnya. Anggap aja gini ya. Nah, misalkan ini silinder kita, permukaan tertutup itu memiliki panjang L. Ya, itu bisa sangat besar gitu kan. Dan memiliki jari-jari R besar gitu. Dimana pusat dari silindernya itu berada di kawatnya itu. Untuk menghitung flux listriknya, V itu adalah integral tertutup E.dA, dimana ini dia adalah E dikalikan di depan di sini kan, A depan dikalikan cos theta depan, ya di depan jadi. Terus E belakang ditutup belakang, A belakang cos theta belakang, dan juga yang selubungnya di kulitnya di sini. E selubung, A selubung, cos theta selubung. Theta itu apa sih? Theta itu sudut yang dibentuk antara garis normal luasan dan arah medan listriknya. Tapi arah medan listrik itu selalu keluar dari kawat gitu kan, seperti yang sebelumnya gambar kayak bintang gitu. Nah gini, keluar gitu. Kayak kipas ya, apa ya namanya? Kincir angin gitu ya, kincir air gitu. Keluar dari permukaan kawatnya dan menyebar gitu. Nah, dengan demikian V tutupnya itu 0. Jadi ditutup ini kan sudut yang dibentuk arah garis normal tutupnya itu ke sana kan. Dan arah medan listriknya ke sana. Jadi tegak lurus di sini. Ini tutup depan. Kalau tutup belakang, arah medan listriknya ke sana, arah garis normalnya ke sana. Ini juga minus 90 gitu ya. Ini cosnya itu juga 0, sehingga ditutup itu 0 nilainya. Sehingga hanya menyisakan suku selubung saja, yaitu E selubung, A selubung, cos theta selubung. Nah, karena arah garis normal selubung itu juga mengarah radial keluar dari permukaan silindernya gitu kan, sehingga theta selubungnya itu 0. Cos theta selubungnya itu 0, cosnya itu 1 gitu. Luas dari permukaan selubung itu adalah 2πfL, jadi keliling lingkaran dikalikan dengan ketebalannya. Jadi fluxnya itu adalah E dikalikan 2πfL. Nah, karena dengan hukum Gauss bahwa flux total itu sama dengan muatan dibagi dengan epsilon 0, muatan di dalam permukaan tertutup ini, permukaan silinder ini. Nah, karena
kawatnya itu diberi muatan lambda, muatan persatuan panjang, di mana lambda itu adalah dq per dl. L kecil itu dia adalah elemen panjangnya. Kita bisa ambil dx itu juga nggak apa-apa ya. dq per dx. Nah, dengan demikian dq-nya itu adalah lambda dl. Muatan total di dalam permukaan tertutup itu adalah integral dari 0, misalkan di sini titik 0-nya, dan ujungnya di sini L besar. Lambda dl, tidak lain dia adalah lambda L. Dengan demikian, fluxnya itu adalah lambda L per epsilon 0. Karena sebelumnya kita memiliki flux dalam bentuk medan listriknya, yaitu E dikalikan 2pi RL, maka E dikalikan 2pi RL sama dengan lambda L per epsilon 0. Maka E-nya itu sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 R besar gitu. Dan ini sesuai dengan perumusan kita ketika kita gunakan hukum Coulomb kalau panjang kawatnya itu tak hingga gitu.